جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتبى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang keutamaan surah Al-Mulk dalam Al-Quran. maka dari itu Kita sama-sama mendengarkan video berikut ini. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran dan terdiri dari 30 ayat. Nama Al-Mulk berarti kerajaan atau kekuasaan yang merujuk pada kekuasaan Allah atas seluruh alam semesta. Surah ini diturunkan di Mekah dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. adapun surah Al-Mulk menekankan kekuasaan dan kebesaran Allah serta pentingnya merenungkan ciptaannya sebagai tanda-tanda keagungannya. Surah Al-Mulk mengingatkan kita tentang kehidupan setelah mati dan perlunya persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Surah ini dikenal sebagai pelindung dari azab kubur, di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca secara rutin. Banyak ayat dalam surah ini menggambarkan keteraturan dan keindahan alam, mendorong pembaca untuk merenungkan penciptaan Allah. Adapun surah ini mengandung permohonan kepada Allah untuk perlindungan dan petunjuk yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keutamaan dari membaca surah Al-Mulk, yang pertama sebagai pelindung dari azab kubur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa surah ini akan membela dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Azab kubur adalah salah satu hal yang ditakuti oleh banyak umat Islam, dan membaca surah Al-Mulk dapat menjadi salah satu cara untuk mencari perlindungan dari ancaman tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Yang kedua, surah Al-Mulk sangat dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang membaca surah ini sebelum tidur akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan baik untuk dilakukan setiap malam, karena tidak hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiga, surah Al-Mulk mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang menggambarkan penciptaan langit, bumi, dan fenomena alam lainnya. Ayat-ayat ini mendorong kita untuk berpikir dan merenungkan tentang tujuan penciptaan dan kekuasaan Allah. Ini adalah aspek penting yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Dengan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang dan penuh dengan rasa syukur. Keempat, surah Al-Mulk juga mengingatkan kita tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Dalam beberapa ayat, Allah menekankan bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian dan bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan kita. Kesadaran ini sangat penting karena dapat mendorong kita untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, dalam surah Al-Mulk terdapat ayat-ayat yang berisi doa dan harapan kepada Allah. Membaca ayat-ayat ini
dengan penuh penghayatan dapat membantu kita dalam memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Doa adalah salah satu kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dan surah Al-Muluk memberikan kita sarana untuk melakukannya. Yang keenam, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa surah Al-Muluk akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaatnya kepada orang yang membacanya. Ini adalah motivasi yang kuat bagi kita untuk tidak hanya membaca, akan tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Kandungan dalam surah Al-Mulk diantaranya adalah sebagai berikut. Hidup dan mati merupakan sebuah ujian bagi seorang manusia. Yang kedua, Allah memiliki kekuasaan dalam menciptakan langit yang berlapis-lapis. Yang ketiga, ada ancaman berupa azab bagi orang-orang yang kafir. Yang keempat, menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang mukmin. Yang kelima, surat Al-Mulk menceritakan tentang bagaimana hari akhir atau kiamat akan terjadi, meskipun tidak satu orang pun yang mengetahui. Yang keenam, akan ada balasan bagi orang mukmin yang berbuat kebaikan dan ada pula balasan bagi orang-orang yang kafir. Dalam surah Al-Muluk, hikmah serta pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, menjelaskan bahwa Allah zat yang menciptakan langit serta bumi dengan berlapis-lapis dan seluruhan ciptaannya memiliki keseimbangan. Yang kedua, Allah memberikan perintah untuk memperhatikan segala isi alam semesta. Ketiga, surah Al-Muluk menjelaskan tentang azab yang diancam pada orang-orang kafir yang tidak ingin mematuhi perintah. Begitulah makna dari surah Al-Mulk dan kandungan dalam surah Al-Mulk serta hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Sekian, terima kasih. تبارك الذي بيده